akhirnya setelah setahun Ora O3 ini dijual resmi. Yes, Ora O3. Ini dong yang ditunggu-tunggu gitu ya, desain retro futuristik itu memang jarang. Desainnya memang mirip-mirip seperti Porsche. Mungkin kalau dikasih body kit gitu ya, depannya mirip-mirip banget gitu di bagian depannya. Dan memang udah pernah first impression itu setahun yang lalu mirip sekali dengan ini. Cuman mungkin ada beberapa perbedaan yang dijual di Indonesia. Yang itu kan CBU ya, ini juga masih CBU sih. Cuman mungkin nanti setahun kemudian akan dirakit di Indonesia dan bahkan harganya akan lebih ditekan lebih bagus. Desainnya mirip-mirip dengan yang setahun yang lalu juga, dengan lampu LED yang bulat seperti ini, terus ada tulisan juga nih, apa nih, Intelligent Light gitu ya. LED-nya juga proyektor, terus di bawahnya udah nggak ada fog lamp gitu, nggak perlu karena LED itu udah sangat terang. Terus di sini instead gitu ya, dia dipakein fog lamp, ada gitu. Ini kayak apa sih? Gatel gitu. Ya, sisik gitu. Enggak, yang tadinya halus terus jadi sisik gitu. Mungkin ini detail-detail yang diperhatikan sama GWM gitu ya. Terus bawahnya juga jadi kayak gini aja, ini kisi-kisi udara. Masih tetap gitu ya, mobil listrik juga karena untuk mendinginkan AC. Ya. Tuh, terus flowing-flowingnya juga asik gitu ya. Nat-natnya juga rapi gitu, bodinya tebal-tebal untuk GWM, keren, memang suka. Mobilnya compact ukurannya, 4,2an meter, terus juga punya wheelbase 2,7 meter. Kenapa panjang walaupun dia pendek gitu ya? Karena baterainya tuh ada di bawah. Nah, baterainya dia gede 47,8 kWh, yang artinya dia bisa menempuh jarak 410 km sekali ngecas. Itu tapi versi NEDC. NEDC itu biasanya agak-agak jauh. Mungkin kalau 410 ya bisa lah 350 kilometeran. Taruhnya di bawah, tipe baterainya adalah LFP. Terus dia pakai ngecasnya juga di sini. Nah, dia juga DC gitu. Dia bisa nelen arus sampai 69 kW. Jadi lumayan cepat juga. Dan butuh waktunya juga cepat, 30 sampai 80% gitu ya. Klaimnya adalah 30 menit saja. Peleknya, pelek gede. 215 tebal 50, ring 18 depan cakram, belakang cakram, pakai ban GT Comfort ya. Ya sebetulnya ban dari Cina sana ya. Ya udah lengkap ya dia. Pengeremannya ABS, EBD, BA gitu ya. Terus spion ada LED-nya juga. Terus versi yang ini yang warnanya kayak turquoise gitu ya. Ada 5 warna sih yang ditawarkan sama GWM Ora O3. Salah satunya hero colornya adalah yang warna ini. Turquoise atasnya warna apa nih? Putih gitu, ditutonin biar kesan retronya wow lagi gitu. Handle pintunya masih model tarik seperti ini. Terus pilar-pilarnya dicat hitam. Belakang, nah belakangnya gini nih. Unik kan? Mana ada lampu yang di dalam kaca, coba. Biasanya kan ada di pilar gitu ya, ada di sini. Ini ada sih, cuman lampu sebenarnya adalah di sini. Lampu sennya di bawah tetap. Ada 2 lampu sennya, keren. Terus logo GWM-nya gede, Ora O3. Sini ada sensor-sensor. Bawahnya juga kayak ada semacam fog lamp lagi nih. Aktif atau enggak ya? Tadi belum nyobain memang. Kayaknya aktif deh, soalnya ada bohlamnya tuh. Terus ada kamera mundur. Oh, enggak. Harus buka manual. Tapi memang lebih seneng yang kayak gini daripada yang lama nungguin gitu ya. Mobilnya hatchback, compact. Dikasih portable charger segede gini. Terus bawahnya, wah bisa nyimpen-nyimpen lagi tuh. Ini taruhnya bawah ya, oh, biar kelihatan kita. Bagasinya dibilang gede enggak, dibilang kecil juga enggak. Cukupan aja untuk bodi yang 4,2 meteran. Yang bikin unik lagi adalah nampan yang kecil sekali seperti ini. Nih, nampannya kecil banget. Pokoknya kecil banget, cuma segini. Buat nyimpen apa? Nyimpen tisu. Bisa dilipat nggak? Ya lumayan lah. Agak-agak flat floor dengan selisih ketinggian sekitar 5 meter. 5 meter, 5 cm kali. Kita coba duduk sini. Memang ya kalau jok mah Cloud sih yang enak. Cuman ini juga enak, masih tetap empuk. Bahan-bahannya juga
nggak malu-maluin, kulit sintetis gitu. Terus ini beda, di tempat pantatnya berbeda bahan. Ini kan kulit bener, yang ini ada kayak semacam agak keset gitu, jadi pantat tuh nggak tergelincir gitu. Terus dikasih yang namanya armrest, ada 2 buah cup holder, tapi di tengah sini udah nggak disediain yang namanya headrest. Kita lihat, cek, apakah di tengah masih ada? Oh ada, bisa 3 orang nih seat beltnya, cuman nggak dikasih armrest, nggak dikasih headrest. Berarti yang duduk di tengah itu anak-anak, jangan orang dewasa. Aduh, kena. Duduknya ini agak dingklik, tapi untungnya inklinasi joknya juga ikut naik. Jadi paha lumayan lah, nggak sampai full tersangga dengan baik dan agak pendek gitu. Nih leganya sekitar 8 jari, 5 jari, headroomnya gede. Enak, sebetulnya duduknya enak. Cuman agak ke bawah aja gitu. Dapat apa aja Mang di belakang? Dapat pegangan tangan, dapat chargeran, tuh USB-A. Terus juga dapat cup holder, bottle holder sih di pinggir-pinggir. Bahan pintunya keras, atasnya keras, tapi tempat pegangan tangannya ada empuk-empukan. Gitu ya. Speaker di bagian belakang itu ada 2 dan pemandangannya kita dapat depan sama ini elektrik ya, elektrik. Sama sunroof. Panoramik sini tergolongnya, gede soalnya. Yuk kita ke depan. Bahannya sama-sama tuh, di bagian pantatnya juga agak keset kulit, tapi yang tengahnya agak beda bahannya, biar pantatnya nggak geser-geser. Masih tetap sama dengan yang setahun yang lalu, mirip-mirip sekali dengan double monitor seperti ini. Untuk instrumen clusternya sekitar, ya, instrumen clusternya 7 inch, terus yang head unitnya adalah 10,25 inch gitu ya, yang disatuin gitu modelnya. Terus juga tombol-tombolnya sama. Nah, di sini kita lihat head unitnya. Ada apa aja? Ada Apple CarPlay udah ada, Android Auto udah ada. Terus juga nih. Nah, ada steering assist-nya, mau light, mau yang ringan banget, comfort, atau yang sport agak berat gitu ya. Tentang perlampuan, wireless charging-nya juga udah ada. Terus juga driving. Ini udah ada ADAS-nya lengkap gitu ya, sampai ke lane keeping assist. Cuman nanti Mamang bakal coba kalau misalnya mau test drive, karena ada sedikit test drive-nya. Lane assist-nya udah lengkap, terus juga ada adaptive cruise control juga udah ada gitu. Dari 0 juga ada gitu ya, yang adaptifnya. Terus juga ada parking. Parking ini ngapain nih? Road calibration, low speed emergency braking. Oh berarti ada front collision juga udah ada. Simple lah, jangan terlalu banyak lah mobil beginian, ngapain nanti pusing. Yang ada pengaturan AC. Ini pengaturan AC. Nah, pengaturan AC-nya juga nyumput gitu, tersembunyi di sini. Ada auto AC, terus juga ada rear defogger juga udah lengkap di sini. Nyalain nih AC-nya nih. Mamang sih lebih prefer senengnya kalau pengaturan AC di lock aja di bawah gitu ya, jangan sampai ke tenggelam gitu. Ini kan tenggelam nih, harus digeser lagi, ceken lagi gitu. Kalau bisa sih, kalau bisa. Terus apalagi sih di sini? Ini connectivity-nya Android gitu ya, ada sound, display, simple kalau ini. Untungnya di sini sudah ada yang namanya Apple CarPlay sama Android Auto. Dah, itu sudah memenuhi syarat lah untuk mobil perkotaan. Terus di instrumen cluster sekarang akan Mamang bahas yang namanya instrumen clusternya nih. Tuh ya, yang nggak pakai seat belt tuh kelihatan tuh ada 2. Yang belakang kebuka lagi bagasinya. Terus juga di sini ada powernya, mau segimana baterai irit hematnya ada di sini. Terus juga ini adalah indikator baterainya. Di sini ada berapa persen nih? Oh ini nggak disebutin persenan ya, cuman kelihatan range-nya. Tuh, powernya juga ada di sini. Terus ini posisi gigi. Nah uniknya di sini dia nggak ada sistem parkir P. Nggak ada kan? Cuman R, N, D. P-nya nggak ada. Jadi ini harus benar-benar pakai handbrake. Coba rem tangan jari, untungnya auto hold juga udah ada. Nah terus di sini ada pengaturan lagi nih. Tuh kayak misalnya pengen lihat apa ya? Pengen lihat ini ready-nya, eco-nya kayak gimana. Terus juga trip meter, journey, average speed-nya kelihatan, energi yang dikeluarkan, keiritannya seberapa. Terus juga range-nya, voltasenya kelihatan tuh berapa ampere yang keluar tenaganya. Terus ada TPMS juga. Dah, ini kan apa namanya? Indikator baterai
Tuh, terus terus kalau pengen di sini ada setting nih. Kayak misalnya ini radio. Ini bisa ngeliat status radio, terus juga Bluetooth connected, terus juga notifikasi. Gitu ya. Sini ada apa aja yang error gitu ya. Terus di sini setting-settingnya. Overspeed setting. Temnya bisa dirubah coy. Classical. Mamang sih sukanya yang klasik aja. Wih, berubah. Nah, gini kayak tadi. Lihat lagi, skin. Apa nih skin? Green atau red? Green aja ya. Auto. Red deh. Red deh. Dong. Red. Tuh, jadi red. Terus juga ini kalau ini backgroundnya sama yang tadi. Auto aja deh. Apalagi di sini ada backlight. Backlight mah cuman terang gelapnya ya. Driving data, unitnya pengen disetting seperti apa. Language, factory reset, maintenance. Dah, cukup lah, segitulah. Terus Mamang mau bahas yang tadi AC ya. Mamang tuh biasanya nggak suka banget ada AC yang tersembunyi di sini. Tuh, gitu ya. Terus ngelipet. Mamang senengnya yang di sini ada permanen gitu loh. Settingan AC tuh kan ngelipet kan. Ini bikin repot. Cuman untungnya di Ora O3 masih ada tombol-tombol AC. Bisa matiinnya di sini, gitu ya. Bisa nyalain, matiinnya di sini. Terus AC-nya mau diaktifinnya di sini juga bisa. Cuman sayangnya temperatur memang harus melalui ini. Gitu. Memang agak repot sih kalau zaman sekarang ya. Terus ini front defogger, rear defogger. Dikasih tombol prioritas coba. Padahal ini adalah kalau ditaruh tombol driving mode lebih enak di sini, ya nggak? Itu hazardnya dikasih prioritas juga nih di tengah. Dah. Terus Mamang akan bahas setirnya juga. Sebelah kanan tombol-tombolnya adalah untuk pengaturan MID dan segala macam. Sebelah kiri adalah untuk entertainmentnya. Dah, di sini juga ada USB-A 2 biji, terus juga ada power socketnya 12 volt. Tapi ini adalah buat nyimpan kunci. Nih kuncinya tuh kayak gini, Mamang kasih tahu dulu ya. Kuncinya tuh bagus. Terus kenapa Ora ada tanda serunya? Karena dia ingin mempertahankan, ora. Ingin mempertahankan tekad yang kuat untuk mobil-mobil yang keren di Oranya gitu. Simpen di sini kuncinya. Terus wireless chargingnya di mana, Mang? Ada di sini. Terus di sini transmisinya tuh diputar-putar R, ND. Tadi udah Mamang jelasin juga ya. Tempat nyimpan di sini lagi. Tuh. Terus tempat nyimpan ada di pintu. Di sini bottle holder juga. Ada tombol-tombolnya di pintu-pintu kayak central lock-nya ada, power window, auto folding, electric mirror. Sebelah kanan sebelah sini itu ada mode berkendara nih, gitu ya. Mestinya di sini enaknya kelihatan gitu. Kalau di sini tuh agak nyumput, kehalangan sama setir. Terus ada auto leveling, headlamp bisa tinggi naikin turunin cahayanya, stability control sama power off atau cut off si Ora O3 ini. Mati. Nah, kan mati kan. Soalnya ini kan sistemnya masuk, langsung injek rem, langsung jalan gitu. Nggak ada start stop engine segala macem. Tapi yang perlu jadi perhatian sih memang suka ya sama bentuk-bentuknya, sama bahan-bahannya. Terus juga ada panoramiknya juga nih gitu. Sunroof kan, bener kan? Tuh, ada juga. Terus ini harus lebar dong. Lebar lagi dong. Udah segitu paling pol. Lumayan. Terus di atas ini ada tempat penyimpanan kacamata, ada lampu. Nah, gini. Vanity mirror ada nggak? Harusnya ada, mobil stylish gini. Oh, ada. Cuma nggak ada lampunya, sayang. Dah, di sini juga disediain USB-A untuk pasang dashcam. Udah lumrah lah. Di mobil-mobil Cina listrik pasti ada di situ buat USB-nya. Dah, apalagi ya? Mesin. Mamang lupa aja selalu. Ini mesinnya. Mesinnya itu ada di depan. Gitu ya, mobil listrik mesinnya di depan tuh ya lumayan jarang. Karena biasanya mobil listrik itu ditaruhnya di bawah di roda belakang. Tapi ini karena penggerak depan, mesinnya ditaruh di depan. Kelihatan semua, nggak ada cover-cover yang ditutupin gitu ya, jadi terbuka aja. Mungkin untuk pendinginan mesin juga kalau di iklim tropis. Nah, ini mesinnya lumayan, jadi 140
HP gitu ya, dengan torsi 210 Nm dengan single speed, transmisi aja, transmisi elektrik. Dah, urusan mesin nanti Mamang lihat juga di test drive-nya, karena disediain sedikit test drive, nggak usah terugal-ugal, dan kita juga belum bisa ngerasain performanya, cuman at least apa rasanya Ora O3. Kita nyobain yang namanya Ora O3 dan ini kilometernya masih sedikit, jadi Mamang perdana nyobain ini dibandingkan media yang lain. Nyobainnya rasanya gimana, masih dibungkus plastik gitu ya kursi-kursinya. Terus kursinya ini bisa ngedelep sampai bawah sekali, ini enak sekali ya ternyata ya. Mamang di tengah-tengah lah kalau Mamang ya. Kalau Mamang sih kayak gini, terus naikin sedikit. Terus setirnya ya sayang sekali cuman tilt steering aja. Cuman kalau dari posisi nyetir nih, kita diem aja udah lumayan ergonomis lah. Tapi ada yang kurang, mungkin teleskopiknya majuin dikit. Kalau Mamang sih kurang jauh dikit. Sekarang kita cobain yang namanya Ora O3 ini. Terus transmisinya juga tadi Mamang udah bilang ini nggak ada P-nya. Jadi kalau misalnya kita lagi parkir ya cuman direm tangan aja dia. Ya. Oke, sekarang kita jalan. Jadi gimana Mang rasanya Ora O3 ini? Untuk kelasannya Mamang cukup berkesan gitu ya. Misalnya kita keluar, baru pertama nyetir si Ora ini, kita keluar itu kayak rasanya ada pengen nyetir lagi. Ada faktor fun to drive juga di sini. Terus juga dashboardnya tergolong rendah, visibilitasnya enak, luas gitu. Pilar A-nya cukup kecil, jadi enak bisa ngeliat kemana-mana ini. Sampai ke kaca belakang juga masih oke. Cuman memang kalau di tampilan spion tengah ini, Ora O3 ini tergolong kayak sempit gitu ya kacanya ya. Terus dari cara nyetir juga mobil ini cukup smooth untuk melaju, pedal gasnya enak. Terus juga rem-remnya cukup natural gitu, kayak nggak dibuat-buat. Memang suka juga. Suspensinya untuk kelasannya agak sedikit kaku, agak sedikit rigid. Tapi mungkin kelebihannya nanti ini di kecepatan tinggi bakal enak, nggak mengayun-ngayun terlalu lebay gitu. Kalau yang lain itu lebih mengarah ke empuk-empuknya, kalau ini ada kaku-kakunya. Cuma Mamang lebih suka yang agak kaku seperti ini, karena nanti di tol itu pasti enak biasanya ya. Ini Mamang belum masuk ke tol, nanti mungkin akan disampaikan the full review-nya untuk Ora O3 ini. Setirnya juga punya handling yang oke juga. Cuman memang nggak setajam itu ya. Cuman feeling setir itu enak gitu loh. Terus setirnya ini ada settingannya lagi, mau yang enteng banget atau yang versi sportnya yang agak-agak berat. Jadi ada kelebihannya Ora O3. Ini semua rasa mobilnya tuh natural loh, hebat loh. Untuk sebuah mobil listrik sih ada naturalnya, itu keren. Radius putarnya juga oke. Cuma memang nggak kecil-kecil amat, cuman udah oke. Untuk di jalanan yang di Jakarta kayak gitu udah cukup radius putarnya. Wah, enak nih mobil. Tampilan futuristiknya bisa dijadiin sporty gitu ya, kayak pakai body kit yang Porsche gitu. Ini cocok sekali. Tuh, selama Mamang di dalam sini, kalau Mamang udah ngelihat muka yang senyum-senyum seperti Mamang ini faktor fun to drive-nya ada nih mobil. Terus biasanya mobil seperti ini enak untuk dikostumisasi gitu. Kekedapannya juga oke. Traffic noise-nya nggak tahu kedengarannya. Memang suara ban ya, karena memang pakai ban yang GT yang ini gitu. Ganti aja bannya, ini lebih hening. Tapi suara traffic noise ini oke loh. Mamang nilainya ya kalau dari 1 sampai 10 ini 7 dari 10. Ini kan dari tadi Mamang pakai driving mode-nya yang eco ya. Yang eco-nya aja udah oke. Emang kalau kita pakai sport, nih, kalau Mamang injek instan torque-nya asik. Sebetulnya nggak boleh sih dibejak-bejak gitu ya. Cuman karena ini kita harus melaporkan gitu apa yang Mamang rasakan kalau pakai Ora O3. Terus drawbacknya lagi di sini tuh nggak ada transmisi P
yang memungkinkan nanti di suatu hari kalau misalnya kita lagi capek lah atau apa, takutnya loncat mobilnya, pindahin gede langsung ke gas, salah gas atau remnya gitu. Ini bisa jadi seperti itu. Oh ya, satu lagi, Mamang pengen coba namanya ADAS-nya. Ini Mamang belum bisa coba lane keeping assist-nya ya, katanya ADAS-nya sampai lane keeping assist. Dengan di sini tidak memungkinkan kondisinya, kita tungguin aja nanti di full review-nya. Cuman adaptifnya oke lah, cuman maksudnya tidak selembut yang kita kira gitu. Cuman adaptifnya udah berfungsi dengan oke. Masih taraf oke ya, belum yang wow gitu, enggak. Oke, kesimpulannya adalah Ora O3 first driving ya, ini bukan first impression tapi first driving. Mamang suka di dalam interiornya, tidak membosankan, visibilitas oke, suspensi Mamang suka walaupun keras, cuman ini masih keras yang bisa dinikmati. Kekedapannya juga tergolong bagus, feel pedal rem, feel pedal gas, feel setirnya cukup natural. Cuman satu catatan Mamang, head unitnya agak terasa lumayan agak lemot ya di head unitnya. Terus untuk speedometer ada catatan lagi. Jadi ini kan kesannya kayak yang gede banget ya, padahal ini yang nyala itu cuman kayak semacam RPM-nya dan fuel gauge-nya atau elektriknya gitu, baterainya ada berapa. Ini kalau di siang hari nggak cukup terbaca dengan jelas, kayak remang-remang gitu. Harus buka dua kacamata hitam baru oh segitu baterainya. Tuh, itu aja sih. Terus kemudian mobil ini tuh nantinya bakal banyak kostumisasi, karena di luaran sana juga sudah banyak body kitnya. Terus juga di luaran sana juga Ora O3 itu sudah ada yang barunya lagi gitu ya. Jadi mobil ini tuh sangat berpotensi untuk diutak-atik untuk bagian kosmetiknya atau body-bodinya gitu. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.